Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian khusus di bulan Ramadan, menelaah ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui oleh para muslimin sekalian. Yang dari surat Al-Baqarah ini sudah kita pelajari kemarin sampai ayat 177 ya. Ini kemudian pada ayat 178 Allah berbicara tentang masalah lain, yaitu tentang masalah kisos. Kisos itu pembalasan, hukum pembalasan. Jadi dalam Islam itu ada hukum kisos. Kalau orang memukul orang, hukumannya ya dia dipukul. Orang membunuh orang, hukumannya dia dibunuh. Itu begitu kalau dalam Islam. Kalau dalam kita kan orang mukul orang bebas. Ya. Orang membunuh orang dihukum 20 tahun, korting, tinggal 10 tahun, korting lagi tinggal 5 tahun, selesai. Itu hukumnya manusia. Pada 178 ini. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian hukum kisos. Tetapi ayat ini tidak bisa atau belum bisa dijalankan di Republik Indonesia. Karena apa? Karena negara kita tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi berdasarkan sakarepe dhewe. Apa itu sakarepe dhewe? Itu bahasa Jawa itu, semau gue. Kalau bahasa Jakarta. Kemudian pada ayat 100, mungkin ada yang bertanya, kenapa dalam Islam itu kejam? Masa ada hukuman mati? Hukuman mati kan jadi polemik di antara para ahli-ahli hukum. Ada yang mengatakan hukuman mati harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak berperi kemanusiaan. Alasannya begitu. Kita jawab, hei, kamu yang bilang hukuman mati tidak berperi kemanusiaan, lah yang membunuh itu berperi kemanusiaan apa enggak? Dia enggak berperi kemanusiaan, dia bunuh orang. Ya balasan yang paling tepat untuk para pembunuh, termasuk yang membunuh 6 syuhada itu, mestinya tidak bebas seperti kemarin itu, hukuman mati. Tapi karena Republik ini tidak menjalankan ini, ya bebas, terserah hakimnya. Ya. Tapi ada hukum lagi nanti di akhirat. Di akhirat nanti ada pengadilan lagi, Pak, Bu. Makanya kita ini hati-hati dalam hidup ini, jangan sampai kita mendolimi orang, walaupun itu orang dekat kita sendiri, kerabat kita, suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita, keponakan kita, dan lain-lain. Jangan didolimi. Wah, apalagi orang miskin. Mendolimi orang miskin itu lebih besar lagi dosanya itu. Orang miskin kan orang lemah. Harusnya dibela, harusnya diurusi, disayangi.
Makanya Nabi Muhammad SAW sayang sama orang-orang miskin. Kalau ada orang miskin tidak hadir, dicari. Mana ini si fulan kok enggak kelihatan? Setiap subuh dicari si fulan yang miskin. Kalau yang enggak hadir orang kaya, Nabi enggak nyari. Kenapa? Karena orang kaya itu punya kesibukan. Ya punya kesibukan, pasti itu orang kaya. Enggak ada orang kaya enggak sibuk. Ya. Orang kaya itu pasti punya kesibukan. Nabi maklum. Tapi kalau orang miskin kan enggak ada kesibukan dia. Perusahaan enggak punya, apa yang akan diurusi? Sawit enggak punya. Ya. Itu malah jadi buruhnya. Apa lagi coba? Mau alasan apa? Masa ada orang miskin enggak mau ngaji, enggak sampai datang ke masjid? Dicari oleh Nabi itu. Cari betul-betul. Sampai tahu kabarnya bagaimana. Itu Nabi kita. Beliau sayang sama orang-orang miskin. Karena diajari oleh Allah juga begitu. Allah mengajari Nabi menyayangi orang-orang miskin, ya, menempatkan orang-orang kaya pada tempatnya, menghormati dan menempatkan orang kaya pada tempatnya. Itu ajaran Islam. Orang kaya dia hormati karena dia diberi kenikmatan kekayaan oleh Allah, yang kemudian Allah mengajarkan kepada mereka, kamu orang-orang kaya bisa mengalahkan orang miskin, masuk surga duluan kamu, asal kamu banyak. Hakada, wahakada, wahakada, wahakada. Kamu banyak bersedekah ke sini, ke situ, ke sini, semua dikasih. Nah, ini ada orang yang mengatakan Islam itu hukum Islam itu hukum yang kejam. Apa itu ada hukuman mati? Nah, mereka enggak tahu. Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Walakum, dan untuk kalian, fil qisasi, di dalam hukum qisas, hayatun, ada kehidupan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Orang yang punya akal dan akalnya sehat. Kalau akalnya enggak sehat kan enggak masuk hitungan. Jadi la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi pelaksanaan hukum qisas itu untuk membuat orang menjadi bertakwa. Kalau enggak melaksanakan hukum qisas, ya tidak bertakwa. Masya Allah. Dan dalam hukum qisas itu, hukum mati dibalas dengan hukum membunuh orang dibalas, dihukum dengan hukuman mati dalam Al-Qur'an ini, ya. Itu kata Allah karena di sana ada kehidupan. Coba kalau orang yang dibunuh itu enggak mati, ada kehidupan itu. Dia punya anak, punya istri yang masih harus dia tanggung, dicarikan nafkahnya, tiba-tiba dibunuh. Dan membunuhnya kejam lagi, udah mati masih disiksa lagi. Nanti di belakangnya ada ayat-ayat yang bicara tentang masalah itu. Itu selesai sampai sini. Kemudian pada ayat 180 Allah berbicara tentang penunaian wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Telah diwajibkan kepada kalian ketika telah hadir kepada seseorang di antara kalian. Siapa yang hadir? Ini fiilnya, ini maf'ulnya, ini fa'ilnya. Al-maut, kematian. Apabila telah hadir kepada seseorang di antara kalian kematian. Maksudnya apabila seseorang di antara kalian itu akan mati, kata Allah, in taraka khaira, jika dia meninggalkan harta, al-wasiyah, seharusnya diajari, diwajibkan kepada kalian berwasiat. Nih, kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kalian. Ini fi'il madhi majhul, ya. Kalau ada fi'il madhi majhul, maka fa'ilnya berubah menjadi apa? Fa'il berubah menjadi naibul fa'il. Nah, naibul fa'ilnya ini al-wasiyatu.
Jadi kutiba alaikum telah diwajibkan kepada kalian. Apa yang diwajibkan? Kalau kemarin asyamu puasa, terus yang tadi al-qisasu hukum qisas, yang ini al-wasiyatu wasiat. Jadi wasiat itu hukumnya wajib. Kalau kita sudah tahu kita mau mati, tanda-tanda kematian, kita segera kumpulkan anak-anak. Nah, jadi saudara sekalian, di sini ayat berbunyi telah diwajibkan kepada kalian berwasiat. Idza hadara ahadakumul maut, ketika kematian telah datang kepada kalian, seseorang di antara kalian, intaraka khaira, jika dia meninggalkan harta. Untuk siapa berwasiat? Ayat ini adalah ayat perintah wajib berwasiat sebelum turunnya ayat mawaris. Ini surah Al-Baqarah ini turun lebih dulu ketika Nabi kita hijrah ke Madinah. Turun surat Al-Baqarah, surat yang pertama kali turun di Madinah. Beberapa waktu kemudian dia akan turun surat Ali Imran, kemudian turun lagi di belakang lagi surat An-Nisa. Nah, ketika turun surat An-Nisa, ayat ini sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya. Mansukh hadhil ayatu, ayat ini mansukhun, telah dihapus ya, bi ayatil mawaris, dengan ayat-ayat warisan. Jadi kalau sudah turun ayat warisan itu, orang tua nggak boleh lagi berwasiat kepada yang disebut di sini, berwasiat kepada yang lainnya. Nah, saudara perhatikan sini. Apabila seseorang di antara kalian telah kedatangan kematian, jika dia meninggalkan harta, dia wajib berwasiat. Ya, memberikan hartanya kepada siapa? Lil walidaini, kepada kedua orang tua. Jadi harta itu awalnya ditujukan kepada kedua orang tua. Ya, wal aqrabina, dan kepada para kerabat si mati. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf tadi menurut syariat Islam. Itu adalah haqqan 'alal muttaqin, yang begitu adalah wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu harus berwasiat. Kalau dulu wasiat harta, sekarang wasiat nak. Nanti kalau bapak sudah kalau orang sini bilang meninggal apa? Meninggal itu ya? Ya sama ya. Kalau bapak sudah enggak ada, kamu semua tetap sholat ya, dijaga sholatnya, didoakan abah, doakan mama, tuh, ngaji yang rajin ya, nomor 1 kan ngaji, nanti Allah akan memudahkan urusan kamu, hidupmu, dimudahkan. Kalau dulu kamu nggak ngaji, mungkin juga mudah cari duit juga mungkin waktu belum ngaji, tapi kamu harus sibuk sampai nggak sempat ngaji. Sibuk ngurusin duit, cari duit, sampai nggak pernah ngaji, nggak sempat ngaji. Duit datang juga. Nah, enak mana sampean sibuk, sampai nggak sempat sholat jamaah, nggak sempat ngaji, dapat duit banyak dengan sampean tenguk kata orang Jawa. Duduk manis di kantor, di rumah, datang duit sendiri. Karena anak buahnya banyak di mana-mana, setiap store. Mana storan kamu, sini. Gitu. Enak gitu kan, saudara bisa sholat jamaah, ngaji gitu. Bisa sholat jamaah, bisa ngaji. Kayak Pak Wahid itu loh, kayak aku juga ya Pak Wahid ya. Duduk manis di rumah, orang datang ngantar duit. Tapi itu pakai sekolah. Kalau nggak sekolah nggak bisa. Dan itu pakai izin dari Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan ya nggak akan terjadi itu. Masya Allah. Jadi berwasiat itu wajib bagi orang yang bertakwa. Sehingga ada hadis Nabi yang menerangkan, kalau kita mau tidur, kita merasa sudah berumur, kalau orang Jawa bilang wis mambu lemah, sudah bau tanah, udah tua-tua keladi, itu jangan makin tua makin menjadi, jangan. Tapi tua-tua keladi makin niat mati. Itu kata Nabi, suruh nulis apa yang dia ingin sampaikan kepada keluarganya, tulis pesannya, lipat, taruh di bawah bantal, terus tidur.
Nanti kalau nggak bangun lagi, anaknya pasti akan buka bantal itu, loh pada wasiat. Nah, apa wasiatnya? Itu wajib loh Pak itu. Wajib, ini ayatnya. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Maka barang siapa mengganti wasiat orang yang mati ba'da ma sami'ahu, sesudah dia mendengarnya, sesudah dia mendengar wasiat itu, fa innama maka sesungguhnya tiada lain ismuhu dosanya, dosa mengubah wasiat, alal ladina menjadi tanggungan atas orang-orang yang yubaddilunahu, mereka menggantinya. Jadi kalau bapaknya berwasiat, nah nanti kalau bapak mati tolong kasihkan sebagian harta bapak ya ke masjid Nurul Hidayah, nah, kasihkan sana segini. Dan wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari kekayaannya. Ya, paling banyak sepertiga dari kekayaannya. Yang 2/3 untuk anak-anaknya, untuk hak ahli warisnya. Ya, jadi nggak boleh orang berkata, nanti seluruh hartaku kasihkan ke masjid, anak-anakku kurang ajar semua, nggak usah dikasih, nggak boleh. Nggak boleh, ya, hanya boleh sepertiga saja. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Jadi Allah mendengar apa yang kalian ucapkan ketika berwasiat dan ketika orang mendengar wasiat, dan Allah mengetahui bagaimana pelaksanaan wasiat itu. Wasiat itu dilaksanakan sesuai dengan wasiat atau dirubah wasiatnya oleh ahli waris. Mengubah wasiat itu berdosa, dan yang menanggung dosa ya orang yang merubah wasiat tadi. Misalnya ada seseorang mau meninggal dunia, dia berwasiat, nanti kalau abah mati, kalau aku mati, separuh hartaku kasihkan ke masjid sana, ke pondok pesantren sana, ke panti asuhan sana. Itu wasiat yang menyalahi syariat, tidak boleh, harus dirubah, nggak boleh, ya, sehingga dikurangi, tidak separuh tapi menjadi sepertiga berdasarkan ayat di belakangnya. Faman khafa mim musin janafa, maka barang siapa khawatir atau takut dari orang yang berwasiat itu, janafan suatu penyimpangan dari yang benar, dari kebenaran, au isman atau dalam wasiat itu ada perbuatan dosa yang melanggar syariat, fa aslaha bainahum, lalu dia memperbaiki antara mereka, memperbaiki wasiat itu, fala isma alaihi, maka yang merubah wasiat itu tidak ada dosa atas dia. Enggak ada dosanya merubah wasiat yang menyalahi syariat. Innallaha, sesungguhnya Allah itu adalah ghafurun rahimun, maha pengampun, maha penyayang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau Bapak Ibu menjumpai ayat seperti ini waktu tadarus, innallaha ghafurur rahim atau wallahu ghafurur rahim, sampai berhenti dulu. Allahumma firli warhamni, Allahumma firli warhamni, Allahumma firli warhamni. Berdoa, ya Allah ampuni aku dosanya banyak ya Allah, hamba dosanya banyak ya Allah, kasihanilah aku ya Allah, jangan kau masukkan ke neraka ya Allah karena dosa-dosaku. Itu ya. Nah setelah itu pada ayat 183 sampai dengan beberapa ayat di belakang ini Allah berbicara tentang puasa. Dari ayat 183 sampai ayat berapa itu ya? 187. Nah, masalah puasa kita sudah sering tahu. Sekarang berikutnya akan kita bicarakan ayat 188 ya, kemudian setelah itu beberapa ayat di belakangnya. Kita melompat ke ayat 188. Ini dia ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam
min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Wala dan janganlah takulu kalian memakan, janganlah kalian makan, jangan makan apa? Amwalakum harta-harta kalian, bainakum diantara kalian, janganlah kalian makan harta-harta yang ada diantara kalian. Ini kalimat dalam bahasa kita aneh, coba perhatikan. Wala takulu amwalakum bainakum, dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian yang ada di antara kalian. Harta-harta kalian yang ada di antara kalian. Iya maksudnya itu. Gimana sih? Nah, nanti dijelaskan. Ini idhofah di sini nih, amwalakum ini rahasianya ada di sini. Bahwa harta kalian, harta orang muslim itu pada hakikatnya adalah harta yang harus dihormati oleh muslim yang lainnya. Jadi harta orang muslim itu yang baik diserahkan kepada orang muslim. Itu yang bagus. Walaupun tidak dilarang disedekahkan kepada orang non muslim. Tidak apa-apa. Apalagi masih kerabat, tidak apa-apa. Tapi yang paling bagus kepada muslim, ya. Jangan dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Satu, yang tidak boleh memakan harta dengan cara yang batil. Apa maksudnya? Nanti diterangkan dalam tafsir. Wa tudlu biha ilal hukam. Wa, ini wa atof. Perhatikan Pak, Bu, kalau orang sudah belajar bahasa Arab mengerti ini. Wa, jadi wa atof namanya, kata sambung yang diatofkan, disambungkan ke wa di depannya. Di depannya berbunyi wala ta'kulu. Kalau bunyinya ta'kulu, ini namanya fi'il madhi yang apa namanya? Majzum. Ya. Aslinya berbunyi ta'kuluna. Aslinya fi'il madhi, fi'il mudhari. Fi'il mudhari di sini asalnya bunyinya itu takuluna, kalian makan. Tapi karena di depannya ada la, kemudian di sini berubah menjadi dari takuluna menjadi takulu, berarti la di sini artinya la annahiyah, la larangan. Arti la di sini bukan tidak tapi jangan. La itu ada dua arti. Kadang-kadang berarti tidak boleh atau tidak, kadang-kadang berarti jangan gitu. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan harta-harta yang ada di antara kalian dengan cara yang batil. Wa, dan kembalinya la, janganlah, jangan pula. Tudlu. Nah, ini tudlu ini fi'il mudhari apa tadi? Fi'il mudhari majzum. Jadi unanya hilang. Ini asalnya tudluna. Tadi menjadi tudlu, wawu nunnya hilang. Itu namanya majzum. Majzumnya fi'il mudhari itu kadang-kadang bihadfin nun, namanya dengan menghilangkan huruf nun. Harusnya takuluna menjadi takulun menjadi takulu. Harusnya tudluna menjadi, harusnya tudlun menjadi tudlu. Wala tudlu, dan wa tudlu maksudnya dan janganlah kalian membawa biha dengannya, janganlah kalian membawa harta-harta di antara kalian ilal hukami, kepada para hakim, litakulu, dengan tujuan supaya kalian bisa memakan farikon sebagian min dari amwalin nas, harta milik orang lain, bil ismi dengan cara dosa, dengan cara yang berdosa, wa antum sedangkan kalian ta'lamun, sebenarnya kalian tahu bahwa perbuatan kamu itu bohong. Kadang-kadang ada manusia itu Pak mengaku bahwa itu tanah milik dia.
kenapa kamu tinggal di sini? Ini tanah ini milik saya ini warisan orang tua saya ini. Padahal yang menempati di situ tuh, dia itu menempati situ tuh sudah lama. Sebenarnya tuh tanah itu milik keluarganya dia, tapi dia nggak punya sertifikat. Yang mengaku tadi, kamu pergi ke sini, ini tanah milik saya ini. Oh, saya punya sertifikatnya ini. Sertifikat kamu mana? Sertifikat kamu? Nggak ada. Dibawa ke pengadilan, kalah dia. Walaupun dia memang sesungguhnya pemilik tanah itu. Tapi karena dia tidak punya bukti, nggak punya sertifikat, ya yang dimenangkan di pengadilan yang punya sertifikat. Kadang-kadang ada sertifikat ganda juga tanah itu. Iya Pak. Ada kadang-kadang orang mengaku-ngaku tanah milik dia, padahal dia itu bukan milik dia. Tapi karena dia punya sertifikat, dia menang di pengadilan. Ayat ini berbicara tentang itu. Watudelu, maksudnya walatudelu, dan janganlah kalian membawa biha harta itu ilal hukam kepada para hakim untuk disidangkan, litakulu supaya kalian bisa makan farikon sebagian min amwalin nas dari harta manusia bil ismi dengan cara berdosa. Karena mengaku-ngaku harta orang lain kan berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Ini maksudnya dijelaskan oleh para ahli tafsir. Nih, wala ta'kulu ambalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Yaitu la ya'kulu, janganlah memakan ba'dukum sebagian kalian mala ba'din, harta sebagian yang lain bil batil, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil. Apa maksudnya? Yaitu cara-cara yang batil memakan harta milik orang lain adalah min ghairil wajhil ladzi abahallahu, min ghairil wajhi, dari selain cara atau arah, dari arah selain alladzi yang abahahullahu, Allah membolehkannya. Kamu tidak boleh makan harta milik orang lain kecuali dengan cara yang Allah membolehkan. Kita boleh makan harta milik orang lain dengan cara yang dibolehkan oleh Allah. Ada beberapa. Nanti diserangkan oleh Allah dalam ayat lain. Islam itu hukumnya lengkap, Pak. Enggak perlu amandemen Al-Qur'an itu. Lengkap kok. Ini sudah mulai sejak diturunkan sampai hari kiamat, enggak perlu dirubah. Karena semua persoalan dalam kehidupan manusia ini sudah ada dalam Al-Qur'an. Sifat-sifat manusia pun semuanya sudah ada dalam Al-Qur'an. Jenis-jenis manusia, termasuk jenis-jenis manusia yang baik, yang buruk, ada semua dalam Al-Qur'an. Contohnya seperti al-kimar yang dilarang ini, seperti harta hasil perjudian. Sampai judi itu loh Pak, main kocok-kocok kartu gitu. Begitu terus. Berapa taruhannya? 1 juta. Enggak, 1 juta kurang. 5 juta. Main kartu, sampai jagoan main kartu, sampai menang terus. Ambillah semua ini. Sekali 10 dapat 50 juta. Sebentar aja dapat 50 juta. Itu haram. Memakan harta milik orang lain dengan cara yang berdosa, itu diharamkan oleh Allah. Jadi harta hasil judi itu haram. Bahasa Arabnya itu haram. Kalau bahasa kita haram gitu. Ya. 1, wa ujrah. Dan yang kedua, upah orang sampean sunat, sampean ambil sedikit, tidak boleh itu. Ada orang yang gini, ada enggak? Saya menjadi pegawai negeri, bendahara, bagian keuangan, ada rapelan, itu kasihkan ke pegawainya apa ya haknya, sesuai dengan haknya, jangan diambil. Nih ya, saya ambil sedikit boleh, enggak boleh kamen begitu. Nah makanya saudara boleh ngasih kepada orang, tapi mengambil hak upah orang lain tidak boleh, itu haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-mughni, harta hasil menyanyi. Ayo kapok para kowe saiki. Hasil pekerjaan menyanyi. Masya Allah.
Anang. Pian kalau menyanyi dibayar kada? Kada ya, menyumbang kok ya, Pian ya. Itu kalau menyanyi itu anu banget Pak, serius banget dia. Aku pernah lihat sendiri kok ya Pak Anang ya. Ini maaf, tua-tua tapi hebat ini. Seneng ya, hobi itu. Gak apa-apa Pak Anang, asal yang dinyanyikan yang baik-baik Pak. Jangan nyanyi kucing garong Pak ya. Astagfirullahaladzim. Itu yang ketiga. Yang keempat, wariswah, dan harta hasil suap. Haram. Yang kelima, walhianah, dan harta hasil pengkhianatan. Menipu rakyat itu tidak boleh Pak. Menipu rakyat itu akan menyebabkan pelakunya, para pemimpin yang menipu rakyat itu tidak akan mencium baunya surga. Apalagi masuk surganya. Mencium baunya surga aja enggak kok. Apalagi mencium. Jadi menipu rakyat itu gede banget dosanya itu. Ya, udah. Nih beberapa contoh. Ya, itu. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Dan jangan kalian membawa dia kepada hakim. Ya, artinya yaitu tulku umuro tilkal amwal. Jangan kalian membawa perkara harta itu bainakum yang ada di antara kalian wa baina arbabiha, dan antara dia dengan tuan-tuannya ilal hukam. Ini antara buruh dengan majikan. Ya, karena majikan berkewajiban memberikan upah kepada buruh. Buruh berhak mendapatkan upah dari majikan. Nah, mungkin satu ketika terjadi perseteruan antara buruh dengan majikan. Lalu si majikan membawa atau si buruh tadi membawa perkara ini kepada hakim, ya, untuk mengalahkan bosnya dalam persidangan dengan cara yang enggak benar. Ini tidak boleh. Sebaliknya juga sama. Ya, para majikan membawa persoalan dengan buruh-buruhnya ke pengadilan supaya tidak membayarkan upahnya, itu juga tidak boleh. Ya, makanya qala Ibnu Abbas berkata, hadza fir rajuli, ayat ini berbicara tentang seseorang yang yakunu alaihi malun, ada bagi dia ada atas dia harta. Ayat ini berbicara tentang seseorang yang mempunyai harta, walaisa alaihi bayyinatun, dan tidak ada atas dia bukti. Fayajhadu, lalu berdebatlah dia, memperdebatkan almal, harta itu, wa yukhasimu, dan memperkarakan fihi, tentang harta itu, ilal hakim, kepada hakim. Wa huwa ya'rifu, padahal dia mengetahui, annal haqqo, bahwa hak harta itu alaihi, atas dia. Tapi karena dia tidak punya bukti, akhirnya harta jatuh kepada orang lain. Dia punya tanah tapi enggak punya sertifikat. Orang lain punya tanah yang ditempati di situ dan dia punya sertifikat. Padahal itu bukan tanah dia sebenarnya. Ya kalah di pengadilan. Yang punya sertifikat yang menang. Hakimnya enggak salah dia. Dia memutuskan perkara berdasarkan undang-undangnya kok. Yang undang-undangnya punya sertifikat yang berhak memiliki. Nah ini dia bodoh. Enggak mau mengurus sertifikat. Nah makanya dalam Islam dia diajari kita untuk menjaga harta kita. Kalau perlu dinotariskan, dia dinotariskan. Itu ya. Ini kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu enggak ada notaris itu enggak ada. Yang ada ya adalah saksi di antara keluarganya. Berkata ahli tafsir Al-Kalbi, qala Al-Kalbi, huwa ayyukima, yang dimaksud dengan jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil adalah ayyukima syahadataz zur, bahwa dia berdiri menjalankan persaksian palsu. Dia menjadi saksi di pengadilan tapi saksi palsu. Karena oleh orang yang kepingin menang dalam perkara di pengadilan, orang tadi dipilih. Kamu mau ya jadi saksi untuk aku ya, bela perkaraku ya. Nanti kalau aku menang, ini urusan hukum perdata ini. Nanti kalau aku menang, kamu ku kasih sudah. Ini kalau aku menang, aku dapat harta 11 triliun. Nanti kamu ku kasih setengah triliun aja, mau? Setengah triliun itu 500 juta Pak. 500 miliar ya. Ya mau banget lah ya. Kalau orang enggak punya iman. Tapi kalau orang beriman, mikir dia. Kenapa? Karena ancamannya neraka Pak, enggak main-main. Ini
berdasarkan hadis an Ummi Salamah dari Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi Muhammad SAW. Ini zaujin Nabi, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah berkata, qalat anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda begini. Nah, ini pemimpin yang baik nih, Pak. Ini hakim yang baik. Ini sabda Nabi yang mestinya dipakai oleh para hakim. Orang-orang yang berproses sebagai hakim, sebagai jaksa harus tahu hadis ini. Tapi saya enggak yakin tuh para hakim tahu hadis ini. Enggak yakin aku. Kecuali hakim yang ngaji, jaksa yang ngaji. Ya. Innama ana basarun, kata Nabi. Sesungguhnya tiada lain, aku ini adalah manusia biasa. Dan Nabi bilang, aku ini manusia seperti kalian sama. Bedanya adalah aku diberi wahyu, kalian tidak. Itu. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian itu tahtasimuna ilayya. Kalian itu seringkali memperkarakan kepadaku. Ada perkara di antara mereka dibawa kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini saya dengan saudara saya ini rebutan harta. Harta ini milik saya, dia bilang milik dia. Ini punya saya ya Rasulullah, dia bilang milik dia. Jadi kalian itu seringkali membawa perkara kepadaku. Wala Allah, dan boleh jadi ba'dokum, sebagian di antara kalian, ayyakuna, ada yang menjadi orang yang alhana, dia lebih lihai, lebih lunak, lebih tulang itu kan lidah itu kan sudah tidak bertulang ya. Kan gampang bergerak itu. Ini alhana, lebih lunak lagi lidahnya tadi, lebih tidak bertulang lagi, sehingga bohongin orang itu gampang banget itu, ya, pinter sekali, bersilat lidah pinter, dan boleh jadi diantara kalian ada yang pintar bicara, bihujjatihi, dengan alasannya, min ba'din, daripada orang lain, fa'aqdiyalahu, lalu aku memutuskan perkara untuk dia yang pandai bicara tadi, pandai membela tadi. Ala nahwi, ya, seperti yang asma'u minhu, aku mendengar dari dia. Jadi faman qadaitu, maka barang siapa aku putuskan dalam suatu perkara, lahu, baginya, bisyai'in, dengan suatu keputusan, min haqqi akhihi, dari mengambil hak saudaranya, fala ya'khudannahu, kata Nabi. Jadi maksudnya begini, hei saudara sekalian, aku ini manusia biasa, sama seperti kalian. Kalau kalian membawa perkara rebutan harta di antara kalian kepada aku, mungkin karena sebagian di antara kalian lebih pandai ngomong, meyakinkan kepada aku sebagai hakim, saking pinternya ngomong, sehingga hakim menjadi percaya atas omongannya, ya. Dan dia punya bukti kuat untuk memenangkan perkaranya. Lalu aku putuskan perkara itu untuk dia, padahal sebenarnya keputusan itu adalah keputusan yang salah. Karena dengan keputusan itu harta orang diambil oleh si pemenang tadi. Nabi bilang, kalau itu yang aku putuskan kepada kamu, janganlah kamu mengambil harta dari keputusanku. Kalau keputusanku itu tadi hanya berdasarkan pandainya orang membela diri, membela perkaranya, sehingga dia menang dalam perkara di persidangan. Kalau kamu tahu bahwa itu keputusanku itu salah, fa innama, jangan kamu ambil. Kenapa? Fa innama, karena sesungguhnya tiada lain, aku telah memutuskan, telah memotong lahu, untuk dia, qit'atan minan nar, satu potongan dari api neraka. Oh, ini loh Pak. Jadi kalau saudara berperkara di pengadilan, sampean mengaku-ngaku harta milik sampean, padahal itu bukan harta sampean tapi milik orang lain, sampean bisa menang di pengadilan, ketahuilah hasil kemenangan perkara perdata sama di pengadilan itu, hasil nanti akan menyebabkan sampean masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kalian bisa mengambil sebagian, farikon ta'ifatan, sama, sebagian, min amwalin nas, dari harta milik manusia, milik orang lain, bil ismi, dengan cara yang berdosa, maksudnya bidzulmi, dengan cara yang zalim, atau bil yamin, dengan bil yaminil kadibati, dengan sumpah palsu. Jadi bersumpah di hadapan hakim, berani
Demi Allah Pak Hakim, ini harta ini milik saya. Saya punya bukti dan demi Allah ini milik saya. Dia bersumpah padahal sebetulnya bukan. Dia dapat sertifikat karena dia ngurus sertifikat kan kalau pakai duit bisa. Orang yang nggak ngurus sertifikat kalah dulu sama yang ngurus sertifikat, nggak akan diterima di BPN sana. Loh, ini tanah ini sudah ada sertifikatnya. Kamu kok tiba-tiba datang minta sertifikat tanah ini dari mana? Bingung dia. Itu ya. Jadi itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Yaqta'u biha mala akhihi. Dia akan mengambil dengannya harta saudaranya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui annakum mubtilun, bahwa kalian sebenarnya orang-orang yang salah, yang batil, yang berbuat kesalahan. Nah, itu ayat tentang apa tadi? Memakan harta sesama kita. Jadi kita tidak boleh Pak, atau orang lain tidak boleh kita miliki dengan cara yang tidak sah, dengan cara yang batil tidak boleh. Tapi kalau kita jual beli, ya sampean beli beli baju di Tanah Abang sana, di sana beli berapa? 30.000 misalnya. Sampean bawa ke Sampit, di sini dijual 130.000. Atau 300.000, 10 kali lipat. Itu halal itu. Halal. Untungnya berkali-kali lipat, halal itu. Tapi kalau sampean meminjami uang kepada tetangganya 30.000 selama sebulan atau selama setahun, kemudian setelah setahun sampean nagih, mana uangnya sama bunganya loh. Namun 12 bulan loh. Bunganya sebulan berapa? Rentenir itu berapa bunganya Pak? Hah? 10%? Hah? 20%? Nah, ada yang rentenir 20%. Nah, kamu pinjam uang saya 30.000 12 bulan kali 12 kali 20%. Berapa? 12 kali 20 berapa Pak? 240. Wih, gede banget Pak. Gila banget ini berarti ya. Ya Allah ya Rahman. Ini mana? 1 tahun kamu pinjam, hitung sama bunganya. Walaupun bunganya cuma 1% atau 0,5% setahun. Jadi kalau 0,5% setahun berapa kembalinya? Kalau 30.000, paling 30.000, 1.500 ya, 31.500. Yang 1.500 itu haram. Dan itu akan membuat semua harta milik kamu yang dicampur dengan itu tadi menjadi haram semuanya. Itu loh Pak, bahayanya kalau kita menjalankan praktek-praktek yang mengandung riba. Itu harta kita seluruhnya itu menjadi haram. Makanya jangan main pinjam-pinjam di utang di bank, walaupun ditawari dengan segala macam iming-iming, gak usah. Jangan meminjam, usaha pakai usaha sendiri aja sudah. Kalau saudara meminjam sama saudaranya yang lain, sesama teman-teman ini, ya sampai harus bertanggung jawab. Jangan habis minjam, dikasih pinjaman, terus ngilang, nggak pernah ngaji lagi. Nah, dicari-cari di mana nih orangnya? Oh, udah bawa uang sampean. Nah, jangan begitu, nggak boleh itu, haram juga itu. Itu namanya memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Nah, itu ayat 188 ya. Nah, ayat berikutnya nih saya baca aja dulu. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini Pak, Bu, barangkali ini satu ayat ini salah satu ayat dari 300 ayat yang kepingin dihapus oleh mantan muslim yang murtad itu, yang kemudian katanya menjadi pendeta. Ya, jadi pendeta, dia bilang usul kepada Menteri Agama, Menteri Agama, tolong dihapus tuh 300 ayat dalam Al-Quran itu, ayat-ayat yang mengajari orang jadi teroris itu katanya, atau apa gitu ya. Mungkin ini ayatnya berbunyi gini soalnya Pak, wa qatilu, dan perangilah, kalian perangilah fi sabilillah, di jalan Allah. Mereka nggak ngerti perangnya itu perang fi sabilillah.
perangilah di jalan Allah. Siapa yang diperintah oleh Allah? Siapa yang Allah perintahkan untuk diperangi? Alladzina, orang-orang yang yuqatilunakum, mereka memerangi kalian. Jadi ada orang memerangi muslimin, kalian perangi mereka, lawan. Itu. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas dalam berperang. Ini ada maksudnya nanti. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini salah satu ayat mulai dari surah Al-Baqarah. Ini ayat yang pertama yang turun tentang perintah perang. Di dalam Al-Quran itu ada perintah perang, tapi bukan untuk memerangi Pak Jokowi, bukan. Memerintahi orang-orang yang memerangi kalian. Pak Jokowi nggak memerangi kita kok. Ya, kecuali kalau Pak Bauri menyuruh, "Hei para Danrem, para Pangdam, para Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, Kapolwil, Kapoltabes, kemudian Kapolsek dan Ramil, supaya segera menangkap orang-orang yang suka ke masjid." Nah, itu kalau gitu itu baru kita lawan, Pak. Perang, wani mati, berani. Kita menjalani agama Islam berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 kok. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak musuhi Pak Jokowi, nggak juga mau merebut kekuasaannya kok. Kok tiba-tiba melarang orang ke masjid ngaji? Nah, kalau ini cuma kalau, jangan diambil hati ya, nanti sampean stres. Ya, jangan diambil hati. Ikat aja dulu ya. Aku dulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami semuanya. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan ya Allah. Dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada dan berada dalam tubuh-tubuh kami. Hindarilah kami dari segala macam penyakit yang bisa menyerang otak dan saraf-saraf kami, kedua mata kami, telinga, hidung, tenggorokan, sinus dan konka kami, jantung dan pembuluh darah kami, kedua paru-paru dan kedua saluran napas kami, serta penyakit-penyakit asma yang kami derita. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada pada lambung kami, usus 12 jari kami, usus kecil kami, usus besar kami, sigmoid kami, rektum kami, anus kami, penyakit ambeien kami, dan sembuhkanlah dan hindarilah kami dari penyakit karsinoma rekti. Dan sembuhkanlah kami dari segala penyakit yang ada dalam saluran cerna, penyakit-penyakit yang ada pada hati dan limpa kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada pada pankreas dan empedu kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada pada kedua ginjal kami, kedua saluran kencing kami, kandung kencing kami, prostat kami, dan segala penyakit yang ada dalam saluran kencing ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada pada gigi, gusi dan mulut-mulut kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada pada kulit, otot, tulang-tulang dan darah kami ya Allah. Berilah kami dan semua keluarga kami, istri kami, anak-anak kami, keturunan kami, berilah mereka semuanya petunjuk dan ampunilah dosa-dosa mereka semuanya. Berilah mereka semuanya petunjuk dan berilah mereka semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup mereka masing-masing, dalam segala urusan mereka masing-masing, dalam urusan sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, urusan dunia mereka dan urusan akhirat mereka. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ampunilah semua istri dan suami-suami kami yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Tempatkanlah mereka di Iliyin ya Allah, dan pertemukanlah kami dengan mereka di Jannatul Firdaus nanti ya Allah. Berilah kami semua istiqomah, husnul khotimah, dan pahala syahid fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.